Siapa ini? Nggak tahu. Hai. Iya, jadi kita hari ini mau nge-breakdown salah satu lagu dari Hindia sama Nadina Mizah, Breakdown song which is Forgot Password. makin mati. Jadi gimana menurut lo? menurut gue gimana dulu. Lu dulu lah. Kalau gue ini nangkepnya ada dua kayak tadi lo. Jadi dua, gue paham secara konteks ini lagunya, meaningnya sebenarnya tentang apa. Tapi gue juga ada pengertian gue sendiri. Oke. Kalau lu gimana? Apa yang tadi dua perspektif itu? Kalau gue lebih ke ininya sih, kata-katanya ada yang dua meaning menurut gue. Jadi yang di sananya itu menurut gue ada dua, bisa di mana dan di mana gitu. Kalau menurut lo, lu duluan. Lu dulu deh. Lu duluan. Nyanyiin aja biar nggak copyright. Kuyakin Sama. juga seperti aku, benci butuh dunia maya. Itu dulu deh. Menurut gue, ini kan kayak POV dari satu orang yang nyanyi kan, terus dia ngomong ke audiensnya lah, bilang kalau misalkan social media atau dunia maya itu is already emang a part of our lives sekarang gitu kan. Nah makanya kayak itu udah jadi kebutuhan untuk lu lari dari kehidupan. Makanya aku yakin ini pandangan gue ya, aku yakin kau sama juga seperti aku, lu tuh benci bahwa lu tuh sebenarnya butuh dunia maya untuk feel better gitu. Kalau lu? Aku yakin gue sama juga seperti aku benci butuh dunia maya. Mirip sih, maksudnya dunia maya itu udah termasuk biggest part of our life. Jadi dan sebenarnya gue bisa bilang ini karena gue tahu konteks dari Hindianya itu masalahnya. Lu tahu konteks dari Hindianya. Menyangkut mengkaitkannya. Emang dia sering menyebutkan media sosial is negatif gitu lah. Maksudnya kayak banyak jeleknya. Jadi bisa dibilang benci butuh dunia maya karena despite the bad things di dunia maya, tapi dia tetap butuh gitu. For yang mungkin personal reasons, tapi in his case it's his job, one of his job. Oke, paham. Karena ini juga lagi Hindia yang ngomong gitu ya. Sebenarnya dua-duanya, Nadine dan Hindia. Oke. Berarti lu lebih ke artist POV-nya gitu. Iya, tapi kalau misalnya secara personal, gue juga merasakan itu walaupun gue bukan media social, not a job, not as a career, influencer atau apa gitu. Tapi media social plays a big role in our lives. Jadi kayak gue paham banget sih kayak mau gak mau, it's really kayak frustrating karena kalau gue malah mikirnya karena gue posisinya waktu itu lagi juga nggak baik-baik aja waktu gue dengerin lagu ini, jadi gue mikir for my emotional reasons gitu, gue tuh larinya ke dunia maya gitu. Makanya gue benci kenapa gue harus butuh dunia maya to make me feel better gitu. Kenapa gue nggak bisa in real life aja gue ngelakuin suatu hal and make me feel better gitu. Kenapa harus gue rely on dunia maya gitu? Itu personal gue ya. Lanjut. Segala baik yang doakan untukmu karena aku tahu rasanya. Itu ini sih kalau menurut gue itu it's about kayak mutuals. Even though kita kenal banyak online, secara online, kita nggak tahu their backgrounds, tapi kita relate satu sama lain gitu loh, walaupun online in media. Berarti lu? Kok gue nangkepnya gitu? Lu nangkepnya berarti maksudnya user yang saling di media sosialnya. Jadi dari misalnya satu user online ngomong ke satu user online lagi. Kalau gue mikirnya segala hal baik. Sebenarnya mirip tapi mungkin lebih generalnya kayak pokoknya siapapun yang lagi addicted towards social media dia ngomong kalau pokoknya si POV ini, si Hindia ini ngomong kalau ya aku doain lah yang terbaik buat kamu karena ya gue tahu rasanya gitu loh. Kayak dia it just emphasize bahwa perasaan itu nggak nyaman banget sebenarnya to rely on social media, makanya dia mau doain orang. Paham nggak sih? Kayak orang tersebut gitu karena aku tahu rasanya empathy gitu. Nah, buat salah di sana
babak belur dicerca. Nah, lu dulu. Buat salah enggak, ini nyambung aja, buat salah di sana sakiti yang ku cinta. Sakiti yang ku cinta. Oke, lu duluan. Ini Di bisa sana, banyak, ini bisa banyak, iya. bisa banyak. Kok di sana gue nangkepnya ya tentang media sosial. Kita we make mistakes in the social media. Babak belur sakit yang ku cinta itu kayak kayak kesannya tuh fatal banget to make mistakes in social media. First because of digital footprint. Kedua social media tuh kayak bikin kita anonim gitu loh. Kita kayak nggak ada identity, jadi bisa babak belur kayak sakit kayak it's just brutal, everything is brutal. Kayak easier to hate lah ya, karena nggak ada konsekuensinya juga yang harus ditanggung. Ya walaupun ya itu sih, maksudnya buat salah misalnya walaupun tidak intentional gini tapi semua hal bisa jadi suatu hal yang salah gitu. It's not intentional tapi jadi misalnya gue ngomong ini suatu hal tapi nggak sengaja malah disalahartikan jadi menyakiti sebuah pihak atau apa gitu loh. Oke, kalau gue sama gue salah satu perspektifnya di sana itu social media, tapi ada satu perspektif juga yang di real life malah. Jadi kayak gue mikirnya yang apa namanya, yang ini dulu deh, yang di social media ya atau dunia maya gitu. Buat salah di dunia maya babak belur dicerca karena ya itu ya gue harus jelasin lagi ya, maksudnya gue agree to what you say, kayak kalau misalkan dikit aja apa, especially as someone yang mungkin Hindia dan Nadine tuh kayak yang kayak jadi kayak influencer atau pokoknya yang kayak terbesar itu artis, jadi dikit lu salah bener-bener dicerca habis-habisan gitu kan. Nah buat salah di sana juga sakiti yang ku cinta jadi bisa aja ngerembet, soalnya Hindia pernah ngomong juga kayak hate comments itu udah hate comments kadang ke keluarganya dan segala macam gitu loh. Jadi kayak lu buat sedikit aja udah disumpahin gini udah disumpahin mati segala macam gitu loh. Jadi kayak itu di konteks social media, tapi di konteks real life karena lu di dunianya di dunia real life-nya lu di babak belur dicerca dan juga bener-bener chaos banget di dunia nyata, jadi lu benci butuh dunia maya. Itu kayak paham gak sih perspektif gue kayak di sana tuh misalkan lu lagi kerja and you don't like your job, terus dimaki-maki sama bos, terus juga kayak lu maki-maki bos, terus akhirnya lu ke rumah dan ngasih baggage itu ke orang-orang yang lu cinta, lu marah-marahin ke mereka, intinya jadinya lu butuh dunia maya. Paham gak sih? Nggak paham ya, tapi sebenarnya lebih masukkan yang enggak gue paham itu. Gue paham bagian kayak dunia maya and real life itu connected. Gue paham bagian tadi lu ngomongin keluarga ini sih, yang real life ya tadi. The next juga coba. Aku tahu kau juga melihat aku buang jiwa di sana. Ya. Tapi kalau lu nangkepnya yang hubungan sama real life gimana? Oh, lu jelasin yang lu paham yang di dunia maya, nanti gue yang di another perspective. Karena gue setuju juga sama lu gitu loh tadi. Oh iya, biar kita harusnya kayak yang kontra gitu. Harusnya. Nggak harus juga sih, maksudnya kayak udah. Apa tadi? Buang jiwa. Agak berat ya. Ngeblank deh. Buang jiwa di medsos misalnya kayak nyumpahin gitu. Nyimpahin orang. Buang jiwa ya intinya lu nggak passionate, nggak suka sama, sebenarnya you don't like your life on how lu nggak punya seakan kayak kontrol akan hal what you wanna do gitu loh, kayak mau itu dari your job, mau itu dari your hobbies, semuanya tuh ada limitasi gitu kan. Dan makanya ngerasanya ya lu cuman kayak di dunia ini cuman ngejalanin aja, jadi lu buang jiwa gitu, lu nggak, jiwa lu tuh kayak jiwa lu tuh sebenarnya terkikis everyday, tapi lu gimana ya, jiwa lu tuh sebenarnya nggak ada di situ karena udah nggak diasah gitu loh, like on autopilot gitu. Iya, on autopilot, akhirnya jadi jiwa lu terbuang ya gitu, wasted-nya gitu. Jadi kayak buang jiwa means kayak lama-kelamaan when you're not in a field where you're like passionate about, atau apa yang lu nggak usah field deh, maksudnya ngelakuin hal-hal yang lu suka aja dan lu nggak punya waktunya misalkan, tuh lu bakal kehilangan diri lu sendiri. Oh gue paham,
Lu masih ngomongin nggak? Lu mau nambahin dulu. Gue lupa. Yang ini dalam kan lu ngomongin in yang real life. Life. Gue baru paham, gue baru connect nih. Baru connect. Aku tahu kau juga melihat aku buang jiwa di sana. Kalau in social media konteks mungkin yang kata lu kayak jadi wasted. Misalnya kita nggak suka social media, tapi kita tetap memaksakan karena for ya purpose reasons kayak emang butuh gitu. Jadi lama-lama we throw ourselves just for the act, kayak berarti kayak aja gitu. Kayak Hindia sama gue paham kayak Hindia sama Nadine tuh terpaksa untuk punya social media because of their jobs gitu gak sih? Iya, kayak gitu. Iya, tapi dadang yang buang jiwa di sana, dia jadi kayak membuangkan dirinya sendiri, kayak ya udah deh buat lu aja gitu di sosial media ini buat lu. Mungkin kayak saking desperate-nya mungkin gitu. Atau di social media juga, kalau dari pandangan gue juga, gue nambahin dikit ya. Kalau menurut gue ya di social media tuh gampang banget lu larian. Jadi kalau di real life kan tadi gue bilang buang jiwa karena lu nggak passionate kan, akhirnya lu terkikis. Nah gue mikir kalau misalkan di social media tuh lebih ke arah lu udah misalkan di real life-nya mau dicacat banget gitu, lu di medsos minta pelarian itu yang apa sih, yang akhirnya ya misalkan kayak doom scrolling dan segala macam, lu ngebuang jiwa lu di situ just for the sake of like revenge yang lu nggak suka gitu lah. Paham, gue paham. Dari Terbawa apapun yang terlihat, bebas, lupa bawa logika. Ini sih lebih kayak ke bawah arus aja. Ke bawah apapun yang terlihat yang ada, kita yang langsung ada believe situ, gitu langsung, loh, tanpa pakai logika gitu sih. Iya itu benar. Semua orang tuh punya jalannya masing-masing kan. Terus habis itu society, makanya gue mencoba society karena society is always like mereka bakal ngejudge you for whatever things that you do gitu loh. Jadi mereka bakal kayak kan tapi mayoritas gini, tapi kan realitasnya gini gitu. Jadi tapi menurut gue kalau lu nggak bawa logika diri lu sendiri, kalau lu nggak mikir buat diri lu sendiri, lu kebawa arus tuh kehilangan diri lu sendiri. Jadi menurut gue ya kayak gitu, terbawa apapun yang terlihat bebas. Misalkan kayak gini, temen gue ada yang bilang, lu masuk PO aja biar cuan, terus dapat uang, terus lu bakal financially freedom. Terus habis itu gue, kalau misalkan gue nggak mikir yang terbaik buat diri gue apa, gue bakal percaya sama itu dan gue bakal ini. Tapi kan kalau gue mikir dan gue mikir kayak, tapi kan gue masuk psikologi emang gue pengen ngebantu diri gue dan bantu orang lain, itu kan lebih kayak it's more freedom for me gitu. Jadi paham gak sih, jadi kayak bebas tuh maksudnya banyak banget pikiran dari orang lain, society, sampai lu lupa bawa logika gitu. Iya benar-benar. Kalau ada yang mau itu konteks di real life. Ya. Sosmed juga hampir mirip kan sebenarnya. Kalau sosmed karena lebih ini loh, nggak ada filter, jadi bebasnya itu benar yang kayak bebas everywhere banget. Kalo everyone have real their life, own opinion gak sih? Iya benar. Bebasnya di sosmed itu unfiltered ya. Buat salah itu udah ya. Kematian jadi doa. Belum. Buat salah di sana nilaiku hilang sempurna. Kematian jadi doa ini kayak agak lu mau coba ngomongin apa ya, mungkin ini buat salah di sana kematian jadi doa itu udah to the point, mungkin udah desperate, udah bencinya udah full banget gitu berarti kan. Kematian jadi doa. Tapi gue nggak pernah sih. Karena maksudnya buat salah di sosmed gitu ya, kayak maksudnya jadi disumpahin mati to gitu. the orang worst. yang nyumpahin apa kita yang nyumpahin diri sendiri? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Kematian jadi doa. Siapa yang doain, kan bisa dua-duanya gak sih? Iya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Buat saya di sana nilaiku hilang sempurna, udah sampai nilaiku udah hilang. Sama kayak tadi sih sama yang awal. Kayak udah terlalu chaotic, udah misalnya banyak arguments, banyak yang asumsi. Bla bla bla. Emang gue ketawa kan. Gue selalu bilang kayak lu asumsi mulu gak? Ya udah. Mungkin gue ya. Buat salah di sana nilaiku hilang sempurna. Ya misalnya kayaknya desperate-nya, misalnya lu udah membangun your ini apa? Dulu tuh apa namanya? Self image, branding. Self branding.
tapi dicaci maki, diapain bla bla bla, nilainya jadi hilang sampai to the point menimpakan kematian gitu misalnya. Jadinya dia ya lose themselves juga. Konteksnya di real life itu mungkin hampir mirip karena saking, kalau menurut gue, saking kalau misalkan lu nggak pakai logika dan lu ngikutin apa aja dan lu sebenarnya nggak bahagia dengan your own decisions, lu ngerasa kayak lu nggak punya kendali atas hidup lu sendiri, gue ngerasa bisa jadi depression man, bisa jadi kematian jadi doa gitu. Lu bisa lu pengen mati gitu karena lu saking mati rasanya itu digiring terus lo sama society, harus gini, harus sana dan segala macam, dan lu nggak paham sama diri lu sendiri, ya kematian jadi doa pertama. Dan juga nilaiku hilang sempurna, lu nggak tahu diri lu siapa lagi anymore gitu. Dan semua pun sibuk menjebak, terjebak, menggonggong, merintih, mohon pertolongan dari diri sendiri, dan aku sadar. Dan semua pun sibuk. Semua sibuk. Sosmed tuh sibuk. Sosmed tuh paling sibuk orangnya. Bukan orang, maksudnya social media is very busy. Hustle. Social media is very hustle. Very itu. Semuanya sibuk. Kelihatan sibuk sih. Terjebak. Kayak kenapa orang tuh sibuk di sosmed tuh kenapa? Mungkin kelihatannya aja. Karena kan semua orang nge-share achievements mereka gitu. Jadi kayak kelihatannya sibuk. Padahal menurut gue gimana ya, kan salah satu yang gue nggak suka dari sosmed juga, kayak kenapa jadi ngomongin gak suka sosmed ya, tapi maksudnya ini lagunya emang tentang sosmed ya, maksudnya gini, kayak when you get too much stimulus akan hal apa ya, post-postan orang atau updates orang, kehidupan orang yang apa namanya, yang dikit-dikit gitu, lu jadi asumsi ke diri lu sendiri kalau misalkan itu kehidupan mereka sepenuhnya gitu loh. When in real life gini, kayak kita kan live di sini tuh apa ya, statusnya adalah ongoing, kayak kita tuh live life lah. Misalkan gini, as simple as misalkan gue di Capitol nih, terus misalkan lu di Bandung, gue mikirnya Caca lagi ngapain ya, terus misalkan lu post story, oh gue ngasumsinya ya udah Caca kehidupannya ya di story itu. Padahal kan kalau kita ngomongin ongoing, misalkan gue lagi tidur di jam yang sama, di detik yang sama, bisa aja lu lagi makan gitu loh, melakukan hal yang lain gitu. Karena jadi di sosmed itu it's like pause time. Iya, kayak cuman thumbnail gitu. Atau kayak cuman satu detik dari the whole day gitu loh. Maksud gue dan kan kita statusnya yang sekarang ya real life itu ongoing. Kita melakukan suatu hal. Kalau foto kan nggak hidup. Atau misalkan video kan ada dari detik berapa, selesai detik berapa. Itu kan cuman video itu. Paham gak sih? Maksud gue itu cuman klip dari 24 jam gitu misalnya. Iya. Nah, meanwhile kita kan sekarang lagi ongoing gitu. Nah, salahnya adalah mungkin gue kalau misalkan ngeliat, misalkan lu lagi di Bandung, gue asumsi Caca seneng banget ya hari ini dan segala macem lah. Tapi menurut gue yang paling lebih efektif adalah kalau misalkan gue telepon saat itu juga, Ca, how are you doing? Nah, itu baru lebih real. Karena itu kayak kita in one timeline. Kalau misalnya di sosmed it's different timeline. Kayak itu bisa kapan, itu bisa, it's not ongoing gitu. Apa enggak sih? Makanya gue ngerasa juga kalau misalkan kenapa gue lebih tenang misalkan kita get bored together ya, karena kayak apa get bored? Misalkan gue cuma ke rumah lu nih, tapi kita get bored together gitu, nggak ngapa-ngapain. Karena gue ngeliat lu tuh on the same ongoing timeline itu, dan itu menenangkan. And that's why streaming itu juga orang-orang banyak nonton streaming kan, kayak streaming Windah atau streaming live gitu kan. Itu kenapa mereka ngerasa kayak di timeline yang sekarang tuh dia lagi main gitu. Jadi ngerasa kayak itu lebih real aja sih. Kalau sosmed, that's why I don't like sosmed atau foto atau video yang nggak sesuai timeline gue, nggak real secara nggak real secara waktu ya itu. Berarti maksud kayak sibuk, menjebak, terjebak itu
adalah the gap timeline, nggak sih? Bisa di gap timeline? Kayak karena sibuknya kita hanya ngelihat klip-klip yang kelihatan sibuk apa sih? Maksudnya klip-klip yang itu kumpulan klip yang curated, maksudnya kayak yang udah difilter kan? Iya, udah difilter. Yang kelihatannya udah difilter, padahal maksudnya sesibuk-sibuknya orang kan ada masih kayak lu ngapain sih, tidur makan, iya pasti mandi yang chill. Iya. Jadi itu kayak menjebak main nah, betul main fuck. Terus sama gue mikir kayak sibuk menjebak terjebak, ya itu udah kita juga jadi terjebak that asumsi. Illusion of timeline itu. Betul, bukan illusion timeline doang, tapi bener-bener secara general aja sosmed itu kita ngerasa itu real gitu. Itu suatu hal yang it's built that way. Yeah. Mau kita ngomong juga sekarang, misalnya gue ngomong sosmed tuh kayak begini, tapi kalau gue tetap main sosmed, itu gue kebawa, gue terjebak gitu. Gue udah kayak persepsi gue kalau gue masukin hal-hal yang emang itu sebenarnya bukan realita, ya gue bakal apa yang gue fokusin itu menjadi realita gue. Anjay, kalau gue fokusin ke sosmed itu jadi realita gue. Oke. Itu gue ini aja ya, iklan itu bisa jadi satu topik sendiri. Anjay. Next lah ya. Next. Menggonggong merintih mohon pertolongan dari diri sendiri. Make sense lah ya. Itu agak obvious lah ya. Kenapa diri sendiri? Bro, ini mau ngomongin real life atau ini karena konteksnya sama ya, mau real life atau sosmed. Gak bisa coy. Lu tuh lu mau minta orang lain gimana? Orang lain tuh punya, mereka tuh udah sibuk sama diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka punya their own goals, dreams, segala macem. Kita nggak tahu mana yang benar, nggak ada yang salah. Tapi gimana kalau misalnya gue tanya ke lu, emang gak ada yang benar, gak ada yang salah. It's just like a choice gitu. Dan lu kalau misalnya nggak abandon diri lu, tidak trust diri lu for your own choices, tuh kehilangan diri sendiri. Makanya pas udah terjebak, dia kayak ini sedihnya adalah kayak menggonggong merintih mohon pertolongan dari diri sendiri tuh, karena selama ini udah jahat banget sama diri sendiri. Karena lu udah nggak abandon, lu nggak dengerin diri lu sendiri, terbawa arus, mau itu di sosmed, mau itu di real life, society, sampai akhirnya lu nangis minta please tolongin gue diri sendiri. That's the only hope that I have. Tapi lu nggak bisa karena lu udah lama ninggalin diri lu sendiri. Paham gak sih? Paham. That's what I think. Kenapa makanya pakai menggonggong, merintih, mohon pertolongan dari diri sendiri? It's just like to emphasize how hurtful it is to actually trap in the society. Aja. It works both real life sama ini sih. Kalau misalnya dari social media doang, gue ngelihatnya mungkin kayak misalnya udah saking desperate-nya, terjebak, terus udah try everything they can, menggonggong merintih, pertolongan, misalnya dari trying to kayak cari pembelaan gitu misalnya di sosmed. Tapi everyone is anonymous. Kayak semuanya they don't really know you. Iya, kayak dan semuanya tuh gimana ya? Anonymous tuh punya berapa muka sih? Maksudnya ya misalnya lu di satu comment section nih ngomongnya iya nggak apa-apa kita support bla misalnya gitu di YouTube, taunya menghujat gitu. Oh gila ya. Itu kayak itu bisa terjadi gitu. Iya. Sangat bisa terjadi gitu. Jadi kayak udah misalnya lu mau cari pembelaan dari manapun udah hopeless. Ya udah akhirnya minta pertolongan dari diri sendiri doang. Akhirnya udah nggak bisa minta pertolongan dari netizen lah atau Dan aku sadari semua berisik-ku berteriak, semua berisik-ku pilih diam. Aku membenci sepenuh hati. Aku menjadi hal yang ku benci. Anjir, itu sakit banget sih. Itu udah kayak rock bottom gitu. Ya, sebenarnya kalau ini gue ngomong sekarang udah merge ya, in real life atau kalau gue bukan masalah in real life atau
sosmednya, tapi lebih ke society. Kalau jadi intinya kalau lu itu kan tadi gue bilang ya, kayak kalau lu udah menggonggong merintih mohon pertolongan dari diri sendiri, lu baru realize ternyata selama ini yang lu butuhin tuh opini diri lu. Tapi udah terlalu too late. Sampai akhirnya aku udah sadari ya semua berisik, ku berteriak, semua berisik, ku pilih diam. Itu saking kayak gue udah, itu the effect of nggak dengerin diri lu sendiri gitu. Jadi kayak semuanya berisik sampai dia mencoba yang dia bisa untuk berteriak, tapi akhirnya dia juga pilih diam dan dia benar-benar ngebenci sepenuh hati, which is yang apa yang dirasain sekarang gitu. Dan aku menjadi hal yang aku benci karena selama ini dia udah ngikutin society, dia jadi society yang dia sebenarnya benci, paham nggak? Ya udah gitu aja. Feels like gue udah terlanjur be part of the society. Iya, dan society tuh padahal society yang gue kontras gitu, yang gue anti banget. Betul. Atau society kan nggak ada habisnya ya. Lu berubah buat orang, lu jadi nggak tahu diri lu siapa ya. Gue jadi benci sama diri gue yang nggak punya pendirian. Gitu. Gue nggak tahu diri gue siapa, jadi aku menjadi hal yang aku benci. Ya benar-benar. Kalau gue ini masih nyambung sama yang tadi kan, apa yang menggonggong merintih, kayak semuanya berisik, ku berteriak. Tadi misalnya mereka menggonggong, gue ngegonggong balik nih. Terus semuanya berisik, fail misalnya, kalau gue udah nge-reply-nya fail, ya udah gue diam, aku pilih diam. Terus aku membenci sepenuh hati tuh kayak apa sih, kesadaran gitu, kayak gue baru nyadar gitu, gue nyadar kalau gue udah menjadi hal yang aku benci. Kayak act gue dalam menggonggong balik itu salah satu part of society's action. Jadi kayak kok gue jadi mirip sama society yang gue benci ya. Jadi gue menjadi hal yang gue benci. Mantap. Ya gitu ya. Damn. And tapi lu relate dari mana dah? Gue relate banget sama dunia medsos aja sih. There's so many, bro, sosmed ya? Yeah. medsos. Sosmed tuh kayak mindfuck lu. Itu kayak lu disetir kan sama sosmed. Kayak lu tuh harusnya sukanya yang begini, kalau yang ini nggak usah disukain. Kayak ini. Tapi terus ketika lu menyadari, kok gue sempet jadi bagian yang harus yang gak disukain ya. Terus kayak I betrayed myself. Karena gue udah bilang gue gak suka itu, tapi gue malah jadi gitu. Iya. Paham ya. Kalau gimana? Kalau gue sih lebih ke, sebenarnya menurut gue akarnya tuh society, tapi malah lebih parah karena ada sosmed. Kalau di real life society, gue masih bisa lebih ke kontrol over siapa yang gue mau temenan. Orang-orang itu sebenarnya ada beneran di real life, tapi gue bisa mengkontrolnya itu lebih baik gitu. Karena ya udah, gue kalau nggak suka sama orang itu, gue nggak mau jadi dia gitu kan. Gampang katais, atau kayak ya udah gue nggak usah spend time sama dia. Kalau sosmed ngebuat society tuh lebih mindfuck lagi menurut gue. Jadi kayak si society ini kan, which is us juga sih, a part of the society tuh bisa memberikan opini apapun kan. Kalau lu nggak punya, menurut gue sosmed itu bahaya. Kenapa? Especially sama orang-orang yang tidak berpikir. Karena kalau misalkan lu nggak berpikir, lu dari satu post sama satu post lainnya tuh lu bener-bener bisa ke-influence banget. Semua post lu bilang bener, ya udah lu kehilangan diri lu sendiri gitu. Karena lu gak, malah menurut gue agak lebih healthy kalau misalkan lu ngeliat satu post nih, ada pernah post, loh kok menurut gue lu kayak lebih minoritasnya lah. Misalkan kayak banyak yang suka sama orang ini, tapi kayak gue nggak suka sama dia ya, kenapa ya? Terus lu pikir, atau misalkan ada yang benci banget sama orang ini, tapi menurut gue kok kayak
gue nggak benci-benci banget gitu. Jadi menurut gue di sosmed tuh seakan mayoritas bener, padahal menurut gue nggak ada. In real life adalah emang lu nggak harus lah ada bener nggak ada salah, kita beda aja gitu. Gue punya pertanyaan. Ya. Kalau lu personal, kalau lu personal, lu pernah ngalamin yang bait terakhir tuh nggak? Kalau menjadi hal yang ku benci itu dalam konteks apa? Iya. Dalam organisasi. Kalau social media? Social media enggak. Social media kayak gimana maksudnya? Ya dunia maya aja. Dunia mayanya yang lu jadi dunia maya lu apa gimana yang lu benci? Yang dari konten yang lu consume di dunia maya. Misalnya yang paling gampang. Iya, yang lu bilang tadi, misalnya ini lu minoritas dalam suatu post gitu kan. Misalnya di dalam komennya orang bilang gini tapi lu kontra gitu. Menurut gua enggak gini. Tapi the next day lu malah mikir, ya juga ya gitu. Terus lu jadi benci atau enggak gitu? Pernah ngerasa terbawa. Tapi kalau di sosmed, karena gue ngerasa kayak gue nggak kuat. Jadi gue tend to... Lu set boundaries-nya gampang ya? Bukan set boundaries gampang. Gue pernah, malah karena gue mindfuck banget, gue takut. Gue keburu takut. Kayak, soalnya apalagi kalau gue ngomongin TikTok, tapi kalau misalkan TikTok kan banyak ya bidangnya. Tapi kan gue sukanya kayak overthinking segala macem gitu, maksudnya. Dan semua orang tuh punya opini masing-masing men. Iya. Tentang dia overthinkingnya kayak gimana. Itu menurut gue serem banget. Karena gue kalau percaya semuanya gue, tapi orang gini capek. Berarti lu capek, langsung capek. lu bisa langsung refuse to see it. Iya, bukan langsung kayak gue capek banget. Iya berarti bisa, berarti kayak langsung nggak bisa gitu. Tapi ada yang aku menjadi hal yang aku benci tuh ada. Apa kalau di organisasi? Bukan organisasi doang, tapi itu orang yang ada gue nggak mau personal. Iya. Ya udah. Itu karena gue waktu itu kan lagi in a bad state ya. Terus gue tuh sebenarnya kayak nggak mau gimana ya. Apa tadi apa? Karena gimana ya? Apa sih? Oh ya, dating gitu. Itu bukan gue banget sebenarnya. Gue tuh sebenarnya kayak anaknya. It is out of character for me. That out of character. It's out of character for me. Gue anaknya kayak lebih objektif kan sebenarnya. Tapi it's so freaking sad and embarrassing dan jadi kayak hal yang aku benci tuh when you desperately need it, when you desperately butuh hal tersebut, when you know that it's not optimal, it's not good for you. Kayak gue cuman gini make connections di online yang sangat-sangat dangkal. Yang tadinya gue mikir itu gue nggak suka yang kayak gitu, tapi gue jadi orang yang sangat seperti itu. Oke. Paham nggak sih? Paham gue. Tapi itu kayak agak sugar coating ya. Ya, because ya. Gue punya pertanyaan. Lu dulu, lu jawab pertanyaan dulu. Apa emang gue? Tadi lu pernah nggak menjadi hal yang ku benci? Pernah banget. Apa ya? Dalam konteks apa? Dalam konteks real life ada, social media ada. Kayak gue punya a take. Lu bisa berargumentasi. Gue itu sering mencoba, kan kalau lu tadi orangnya lu bisa refuse karena lu tahu yourself. Dengan catatan kalau gue lagi di posisi gue bisa mikir. Okay. Kalau gue nggak bisa mikir, berarti out of character. Oke. Paham nggak? Iya. Kalau gue lagi mampu untuk berpikir. Oke. Nah, kalau gue tuh apa ya? Gue nggak tahu ini
prinsip gue atau gimana, tapi cara otak gue berpikir itu, kalau misalnya gue melihat sesuatu yang kontra dengan gue, yang out of character gue, gue malah coba set my mind to their mind gitu loh. Kayak gue pengen coba ngeliat dari POV mereka. Tapi kadang jatuhnya malah kayak terlalu kayak fall too deep aja gitu kadang. Jadi kayak gue kesannya pengen spectate orang itu yang punya sebuah mindset itulah yang gue kontra misalnya, tapi gue malah masuk ke dalam otaknya dia gitu kayak gue kok malah jadi kepikirannya jadi beneran itu, padahal gue pengen spectate doang dari luar aja, gue ngelihat gimana cara seorang lihat gitu. Tapi gue malah jadi jatuh dan jadi kayak sering kali ya itu jadi menjadi hal yang gue benci karena kayak gue padahal niatnya pengen kayak spectate aja tadi. Iya, pengen open my mind. Gue open minded lah. Open minded ya, gue pengen open minded kayak open gue pengen open my mindset gitu loh. Itu karena gue kadang nih ya, gue no offense. Iya sama gue. Kadang gue kalau gue ngeliat sesuatu yang kontra dengan myself, terus gue kayak, tapi nggak gini terus gue skip. Gue takut gue tuh close minded. Nah, lu bisa argumen nanti. Gue takut itu tuh jadi argumen nanti. Gue kayak close minded, kayak gue ngerasa gue close the opportunity. Mungkin gue bisa aja mencoba memahami supaya gue nggak selalu kontra gitu. Gue mikirnya gitu, mungkin gue bisa memahami biar gue nggak selalu nggak gini nggak gini kayak mungkin gue bisa mungkin gini mungkin gitu respon gue terhadap sesuatu yang kontra tadi. Jadi gitu, kadang terlalu berlebihan malah jatuh ke dalam lubang buaya ya. Tuh, paham nggak? Paham. Ada questions? Lebih ke berarti kalau menurut gue berarti lo takut ini nggak sih, agak FOMO, tapi FOMO-nya fear of missing out. Takutnya mereka benar gitu nggak sih? Atau bukan takut mereka benar? Takutnya I miss something yang FOMO gue kan, fear of missing fear of missing out, tapi gue takut miss something yang gue terlalu menutupkan diri gue for the sake of my own benefit principle juga. Benefit yang siapa tahu ada yang bisa di take. Iya itu maksudnya. Oke. Kalau gimana? Aduh, gimana ya? Lebih ke gue sempat berpikir kayak gitu. Cuman gue it is exhausting. Iya. Itu lu paham? Itu menurut gue kayak itu benar, it is exhausting. Jadi gue lihat dulu kondisi gue lagi mau apa enggak, gue lagi bisa atau enggak. Gue FOMO parah banget gue ngomongnya biar misal gue kayak gue persetan lah orang mau bilang lu open misal close minded dan segala macam. Tapi kalau emang gue lagi nggak mampu, silakan gue close minded gitu. Gitu, gue jadi lebih karena itu exhausting, jadi gue nggak mau menerima pandangan baru karena gue lagi nggak mampu. Tapi kalau gue lagi mampu dan tapi mau, lu bisa. apa masih bisa apa? Ya misalnya kayak sesuatu yang sangat kontra dengan nilai prinsipal, terus lu kayak mencoba memahaminya. Gue nggak mau maksain diri gue untuk memahami. Gue nggak mau kalau ada yang gue bisa pahami aja. Kalau gue nggak bisa memahami, gue ngapain gue maksain memahami? Karena gue pernah nemu orang yang beda banget sama diri gue. Most of the time itu miss gue. Tapi sempat ada satu poin dimana dia nge-hit gue. Ya udah, kenapa nggak? Itu nggak bisa gue kontrol, hit or miss-nya itu tergantung diri guanya. Jadi dan kalau emang miss, ngapain maksain untuk jadi hit? Gitu loh. Jadi maksudnya gak usah dipaksa lah gitu. Kalau padahal kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau main tadi apa lu tadi lebih kayak try to spectate gitu segala macam. And what do you do when you kayak kejauhan gitu? Kalau udah kejauhan itu kayak lu jatuh ke sumur tapi nggak ada talinya balik gitu. Terus gimana? What do you do in that situation? Diem doang. Diem doang. Ya akhirnya jadi itu
benci. Tapi mungkin kayak perlahan kalau gue bisa balik lagi kalau ada insight lagi mungkin ya. Jadi kayak dibenerin dikit gitu. Misalnya dengan lu kayak memberi opini lagi, ada opini lagi, gue mungkin bisa opini yang beda gitu. Beda perspektif. Iya. Paham. Ya gitulah kalau jadi gua ya. Yang jadi lu juga. Welcome to my life. Iya, karena gua nggak bisa sih. Kalau ada yang gua nggak bisa, capek. Kalau selalu menerima orang yang beda dari diri lo. Bukan berarti nggak open mind. Malah menurut gua open minded banget. Kenapa? Karena gua udah tahu batasan gua di mana. Karena kalau misalkan gua nggak tahu batasannya, gua nerima semuanya. Berarti gua nggak open minded. Oke, itu sesuatu meaning yang bisa berbeda dengan orang lain. Nah, ini closingnya bukan conclusion sih, ini gue cuma pengen ngasih aja konteks dari lagu yang Hindia tuliskan. Ini setangkep gue sih ya, nggak tahu Hindia correct me. Cemiu. Forget Password tuh kayak tentang cocok banget loh sih Hindia sama Nadine tuh, karena mereka nggak tahu sih kalau artis lain kayaknya banyak juga, cuman kayak mereka in my opinion they're the best duo. Dan mereka berdua pernah ya dihujat, di hate lah banyak. Jadi kayak this song is very cocok untuk mereka, to the point ya ini gitu, kayak mereka tuh mereka menjadikan dunia maya, social media as their job, tapi mereka membencinya. Mereka membenci social media, jadi mereka menjadi hal yang dibenci karena I'm doing a job, my career, ya mau nggak mau harus punya dalam sesuatu yang gue benci. Hindia, Nadine kapan collab lagi? Kayak gue sukanya dari Nadine sama Hindia ya, mereka tuh nggak takut untuk beropini. Iya, pertama itu beropini tentang feelings yang sangat complicated sebenarnya. Karena menurut gue banyak orang yang nggak mau nyenggol how complicated feelings can be. Mereka tidak mau admit gitu. Tapi mereka berani admit bahwa ya rasanya bener kayak gitu. Semua berisik, gue berteriak, itu rasanya, maksudnya itu mungkin cuman puisi ya, atau kayak cuman quote on quote kayak gitu rasanya. Tapi kalau lu beneran ada di posisi itu dan lu ngebaca itu, you feel validated. Iya. Kan mereka juga bukan only a singer, tapi apa namanya, influencer, role model, influencer gitu lah. Punya influence lah. Iya, punya influence di dunia maya. Iya. Jadi kayak Forget Password bisa sengaja, bisa nggak sengaja loh, kayak gue lupa nih password gue nggak mau masuk sosmed. Oh gitu ya, maksudnya gitu ya. Forget Gue nangkepnya gitu loh. Tapi gue paham juga. Tapi apa lu soalnya apa Forget Password? Iya pasti sosmed sih. Pasti yang ada hal-hal kayak tapi gue mikirnya tuh sengaja. Jadi kayak lu kan saking bencinya dengan sosial media. Gue lupa nih, gue nggak mau balik lagi gitu. Iya, itu make sense. Karena di liriknya nggak ada yang benar-benar ngomongin forget password gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu like context of the song, which menurut gue ya lebih make sense on yang social media. Secara general it's talking about social media on how it really is making you feel capek lah ya. Capek emosional is real man. Is real, bukan cuma fisik doang. Mau lihat ini gue nggak? Dan semua cantik banget kan, ini gue dapet dari Blind Box loh. Tapi gue pengen low-key, gue anaknya kan overthinking banget ya. Gue tuh butuh tahu orang yang kayak enggak, kayak butuh yang kayak ini udah enggak? Iya udah jadi personal. Makanya gimana endingnya? Endingnya